kelas 7 kita lanjutkan pembahasan untuk selanjutnya kamu hafalin besok ya. Nomor 31 adalah tentang Galileo Galilei. Siapa sih Galileo Galilei itu? Penemu teori. Ada di halaman 28 kalau yang punya buku. Galileo Galilei adalah ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan metode pendekatan ilmiah di Eropa. Teori yang paling terkenal adalah teori Copernicus, tulisannya Copernicus tulisannya. Dan teori heliosentris, penggunaan teleskop dan materi matematika. Jadi kalau ditanya Galileo itu berarti peneliti dari Eropa. Yang diteliti yang ditemukan apa aja? Teori heliosentris, matematika, sama satu lagi Copernicus, teori Copernicus. Itu tentang Galileo Galilei. Biotik udah tahu nih, biotik apa biotik? Biotik. Bio artinya apa? Makhluk. Makhluk apa? Makhluk hidup. Berarti biotik adalah seluruh benda yang hidup. Bio. Seluruh benda-benda hidup disebut biotik. Nomor 33. Nanti ditulisnya di rumah. Abiotik. Abiotik itu A tidak, bio hidup. Berarti tidak hidup. Berarti benda-benda yang tidak hidup disebut abiotik. Udara, air, batu. Terus apa lagi? Yang tidak hidup. Batu apa? Iya, HP, kayu. Tapi kayu kalau di pohon masih ada akarnya hidup. 7 ciri makhluk hidup yang harus dihafalin apa saja? Pertama, dengarkan ya, biar berurutan. Makan, minum. Makan, minum jadi satu. Bernapas, itu harus bernapas. Kalau orang bernapas berarti ada yang dikeluarkan. Kan napas yang dikeluarkan namanya ekskresi. Jadi udah 3 tuh, makan, minum, bernapas. Bernapas kita pakai oksigen, napasnya keluarin karbon dioksida. Kalau tumbuhan, napasnya pakai karbon dioksida, keluarnya oksigen, kebalikannya kita. Bernapas, nama lain bernapas itu respirasi. Nah, yang dikeluarkan dari hasil bernapas itu namanya karbon dioksida kalau manusia ya. Itu namanya ekskresi. Ekskresi itu artinya sistem pengeluaran. Udah 3 nih. Makan, minum, respirasi atau bernapas, sama ekskresi. Yang keempat, tumbuh. Tumbuh berarti dari kecil tambah volumenya, tambah bidangnya, itu namanya tumbuh. Yang kelima, berkembang biak. Berkembang biak berarti punya keturunan, melestarikan jenisnya biar tidak punah. Yang keenam, menyesuaikan diri dengan menanggapi rangsang. Misalkan kalau kaktus putri malu disentuh dia nutup gitu ya, itu namanya iritabilitas. Apa namanya? Coba sebutin lagi ininya 7 apa saja yang udah saya sebutin dulu. Satu lagi, bergerak. Kalau berkembang biak nama lainnya reproduksi. Itu nama lain berkembang. Iya. Terakhir, adaptasi. Adaptasi apa? Menyesuaikan. Ulangin ya. Makan dan minum, respirasi atau bernapas, ekskresi atau mengeluarkan zat sisa, tumbuh, berkembang biak atau reproduksi, menanggapi rangsang, iritabilitas, menyesuaikan diri dengan lingkungan, namanya adaptasi. Terus ada lagi sebenarnya 8, bergerak. Geraknya ada 2, bisa aktif bisa pasif. Kalau manusia aktif, hewan aktif. Kalau tumbuhan bergerak pasif. Paham ya? Lanjut, klasifikasi. Apa sih klasifikasi? Klasifikasi artinya mengelompokkan makhluk hidup. Berdasarkan apa? Berdasarkan ciri-cirinya. Jadi klasifikasi berdasarkan ciri-cirinya. Tadi kan ada yang bergerak aktif, ada yang bergerak pasif, ada yang punya tulang belakang, ada yang enggak, ada yang berkambium, ada yang tidak. Gitu kan tumbuhan, ada yang punya, ada yang teratur silam-silamnya, ada yang tidak.
Ada yang punya tulang, ada yang enggak. Ada yang bernapas pakai perut, ada yang bernapas pakai hidung, ada yang bernapas pakai macam-macam, trakea, insang dan sebagainya. Itu namanya mengklasifikasikan, artinya menggolongkan berdasarkan ciri-ciri. Ciri-ciri bukan hanya badannya, tapi sekelilingnya juga, tempat hidupnya juga. Ya. Lanjut. Siapa Carolus Linnaeus? Nih, udah ada tulisannya. Yang menemukan penulisan makhluk hidup dengan aturan binomial nomenklatur. Apa itu binomial nomenklatur? Ketika ada dua suku kata, namanya misalkan Oriza Sativa, nama lain padi nih. O-nya harus ditulis huruf besar. Oriza. Sativa harus dikasih spasi, kasih jarak. S-nya Sativa, S-nya kecil. Dicetak miring. Kalau nggak bisa dicetak miring, diganti, ditebelin. Tapi jangan dua-duanya, salah satu aja. Cetak miring boleh, ditebelin boleh, digaris bawahi boleh, tapi salah satunya. Ya, itu namanya aturan binomial nomenklatur. Ada juga yang 3 suku kata. Kalau 3 suku kata sama, ini huruf besar depannya, kasih spasi, ini huruf kecil, ini huruf kecil, terus italik, dimiringin. Ya, paham penamaannya? Lanjut ke takson tumbuhan. Takson itu urutan yang mesti kamu hafalin. Ada di halaman di buku kamu. Coba dilihat. Takson. Di nomor, kalian udah pernah nulis sih. Takson itu kalian udah pernah nulis halaman 49. Saya suka banget angka 49. Nah, takson tumbuhan itu berarti urutan dari kerajaan yang paling tinggi, yang ciri-cirinya itu perbedaannya banyak. Kalau yang paling tinggi itu perbedaannya banyak, persamaannya dikit. Takson tertinggi, takson. Kalau takson terendah itu justru yang samanya banyak, perbedaannya sedikit. Kan tadi kan lagi ngomongin ciri-ciri kan? Ya kan? Aku klasifikasi kan lagi ngomongin ciri-ciri. Kayak misalkan kalau menurut tumbuhan itu takson dari atasnya, takson tumbuhan berarti divisi kingdom itu kerajaan. Kingdom divisi kelas. Kalau ibu dulu ngapalinnya KDK gitu. Dulu KDK, kingdom divisi kelas. Terus habis itu bangsa, family, bangsa tuh ordo, nama lainnya ordo, family, genus, OFG. Ordo, family, genus, terus spesies terakhir. Gini, ngapalinya berarti kingdom. Terus tadi habis kingdom divisi, kelas, ordo, genus, family, spesies. Itulah urutan kingdom takson tumbuhan. Berarti kalau yang persamaannya paling banyak nih, sama-sama mirip banget di spesies apa di kingdom? Iya, betul. Kalau banyak samanya di spesies. Lanjut ke takson hewan. Takson hewan mirip urutannya, cuman divisinya diganti menjadi filum. Jadi kalau udah hafal yang tumbuhan pasti hafal yang hewan, tinggal diganti. Kingdom, filum, tadi apa? Kelas, ordo, genus, family, spesies. Paham? Lanjut. Sekarang exoskeleton. Apa sih exoskeleton? Exos ini tulang, skeleton itu artinya tulang, rangka-rangka. X itu artinya luar, rangka luar. Kayak gimana rangka luar? Berarti kamu mikir yang dia nggak punya tulang di dalam badannya. Pernah makan udang nggak? Pernah. Ada tulang di dalam badannya nggak? Nah, dia namanya exoskeleton. Kenapa? Kerasnya di luar. Kalau yang belum dibersihin ya udangnya. Terus pernah makan lobster nggak? Keras? Nggak pernah ya. Kerasnya di luar apa di dalam? Namanya itu berarti exoskeleton. Paham ya? Kerang ya, exoskeleton. Endoskeleton berarti rangkanya ada di endo. Endo itu artinya dalam. Rangkanya, rangka tubuhnya ada di dalam. Apa kamu? Tapi kamu bukan hewan sih. Ya mirip kamu lah, gorila, monyet. Burung pernah lihat nggak di mana? Burung ada di dalam tulangnya ya? Ular? Di dalam, bener ada rangkanya. Pokoknya semua yang punya tulang-tulangnya keras di dalam seperti tulang kita, cuman beda susunannya,
semuanya disebut endoskeleton. Paham nggak? Lanjut. Kunci determinasi itu apa sih? Coba dibukanya punya buku. Kunci determinasi adalah kunci yang di dalamnya ada filum. Itu dia. Tadi sampai mana tadi? Kunci determinasi adalah kunci yang menjelaskan tentang takson ini. Jadi nanti dilihat, oh nomor 1B pernah ya dicontohin sama saya. Itu ngingetin aja, oh dia monokotil dapat dikotil, dia berbiji 1 atau berbiji 2. Dia masuk exoskeleton apa endoskeleton gitu. Kunci determinasi menjelaskan klasifikasi takson. Nama lainnya apa? Namanya kunci dikotomi. Itu nama lain dari kunci determinasi. Terus mikroskop. Mikroskop adalah alat untuk melihat benda-benda yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Dilihatnya menggunakan mikroskop. Kenapa bisa lebih besar? Ada perbesarannya di mikroskop. Jadi yang dekat mata kamu nih, yang tempat ngintipnya itu namanya lensa objektif nih. Kesini langsung. Lensa objektif adalah lensa pada mikroskop yang dekat dengan benda. Kalau yang dekat dengan mata okuler. Ini dekat dengan benda nih. Objek kan tadi benda. Benda yang diamati kan? Berarti lensa objektif ini adalah lensa kamera yang dekat sama si benda yang diamatin. Kalau okuler ini yang dekat dengan mata kita. Lensa okuler itu dekat dengan mata kita. Terus kalau okulernya 10 kali, objektifnya 10 kali dikaliin 10 kali 10, 100 kali pembesaran. Jadi ketika gunakan mikroskop, lensa okulernya 40 kali, lensa objektifnya 50 kali, berarti kaliin berapa? 2000 kali. Berarti si benda yang kamu amati lebih besar 2000 kalinya daripada benda itu. Perbesaran itu berkali-kali lipat dibesarkan oleh lensa okuler dan objektif yang saling dikalikan nanti kalau mau cari perbesarannya. Terus kan kalau mikroskop suka ada pegangannya tuh di sini nih biar kelihatan bakterinya. Itu namanya yang gede, pegangan yang putaran gede namanya makrometer. Makrometer itu untuk memfokuskan, tapi dengan perbesaran yang besar. Tapi kalau mikrometer memfokuskan lebih kecil. Terus revolver itu tempat ini jadi gimana ya? Ini jadi ini mata, ini mata. Di sini ada tempat. Di sini ada lensa-lensa kecil nih di sini. Lensa-lensa kecil di sininya itu kita putar, kita mau pilih yang dia apa, yang dia apa, yang dia apa, yang dia ya gitu. Pernah lihat nggak tuh di sini nggak tuh? Oh ini ada nih. Nih ini kan di sini nih ada tuh tiga lensa. Ini lensa objektif. Kita bisa pilih revolvernya yang mana. Revolvernya yang hitam kecil ini loh, yang tempat dia nempel, tempat si lensa objektif nempel. Ini kan objektifnya ada 3 nih, yang panjang-panjang kayak tabung. Atasnya nih yang hitam, ini revolver namanya. Dia bisa diputar untuk memilih lensa objektif. Jadi fungsinya revolver memilih tempat melekatnya lensa objektif untuk memilih lensa objektif yang akan kita gunakan. Itu fungsinya revolver. Terus kondensor yang mana sih? Kondensor ada di bawah nih. Bentuknya tuh kayak gini, kayak panjang gini, tipis, tapi dia bisa digeser ke sini, bisa digeser ke sini, bisa digeser ke sini, bisa digeser ke sini. Fungsinya buat apa? Buat ngatur cahaya yang masuk, mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke si mikroskop. Ya. Ini fungsi dari kondensor. Udah ngerti ya tentang mikroskop ya? Terus kalau megang mikroskop itu nggak boleh, jangan ngasal. Tahu ini ada batang yang ini, batang ini badannya dia harus dipegang si batangnya itu, terus bawahnya harus dibawa gini. Supaya apa? Tidak terjadi kerusakan pada komponen itu. Jadi harus datar gini bawahnya. Ya, jadi pegang alasnya sama si tabungnya, tubus namanya. Tubus itu yang besi ini. Ini ya. Pegangan lah dibilangnya, pegangan. Ya. Nah, ini makrometer nih yang gede. Yang kecil mikrometer, skrup. Biasanya mikrometer, makrometer, skrup bilangnya. Terus monokotil itu tumbuhan berkeping lembaga satu. Biasanya letak xilem dan floemnya tidak beraturan sehingga dia tidak memiliki kambium. Jadi batangnya lebih kecil. Dikotil berkeping lembaga 2.
Dia letak xilem sama floemnya sangat teratur, sehingga di tengah-tengah antara xilem dan floemnya ada kambium untuk memperbesar batang. Berarti kalau pohon batangnya lama-lama tambah besar, itu berarti dikotil. Pohon kelapa kan gitu terus, tapi malah besarnya ke atas ya, nggak ke pinggir kan. Kalau pohon duren tambah gede, berarti duren itu dikotil pohonnya. Tapi kalau kelapa monokotil. Padi dikotil apa monokotil? Monokotil, batangnya segitu-gitu aja, ya kan? Terus ini jambu, coba lihat pohon jambu yang udah lama-lama, segitu aja seumur-umurnya apa tambah ke samping? Berarti dia dikotil. Beringin, iya, lihat aja cirinya di batangnya itu, paham ya? Lanjut, eukariotik. Apakah eukariotik itu? Ada di halaman, biar lihat tulisannya, halaman 60. Eukariotik artinya dia punya membran inti. Jadi ini inti sel, dia punya lapisan tipis membrannya di pinggirnya, itu namanya eukariotik. Kalau prokariotik berarti tidak ada membran inti. Saya tanya, ulang lagi, eukariotik. Kalau prokariotik? Oke, kalau uniseluler, uni itu artinya tunggal, uni. Seluler itu sel. Jadi uniseluler artinya selnya tunggal, cuma satu sel. Kayak bakteri, cuma satu sel. Itu uniseluler. Kalau multiseluler nggak ada di sini ya. Kebalikannya uniseluler, multiseluler. Kayak kamu nih multiseluler. Coba hitung berapa banyak sel dalam tubuh dia. Nggak tahu. Saking banyaknya nggak tahu. Nah itu berarti multiseluler manusia. Yang uniseluler apa? Bakteri, paramecium, protozoa, itu namanya semua uniseluler, selnya cuma satu. Monera. Di situ ada nggak monera? Halaman 60. Ciri-ciri monera. Apa saja ciri monera? Prokariotik, uniseluler, membelah diri, itu ciri-ciri monera. Monera adalah jenis kingdom makhluk hidup yang cirinya dia harus apa tadi? Prokariotik, berarti punya membran inti nggak? Tidak. Prokariotik? Tidak. Dia tidak punya membran inti. Terus dia uniseluler, berarti selnya berapa? Tunggal. Dia berkembang biak dengan membelah diri, berarti dia disebut monera. Karena kingdom kerajaan itu kerajaan makhluk hidup adanya 5. Monera, protista, animalia, plantae, satu lagi fungi. 5. Yang kita bahas monera dulu. Monera cirinya jangan lupa prokariotik, uniseluler, membelah diri. Prokariotik tidak punya membran sel, uniseluler dia bersel satu, dia berkembang biak dengan membelah diri. Paham ya? Contohnya apa saja yang jadi monera itu adalah di sini kamu pernah bakteri, tahu bakteri? Nah itu protozoa, itu juga alga atau ganggang biru, khusus ganggang biru doang. So apalagi Escherichia coli, itu kalau kamu BAB kan berbakteri tuh, yang keluar di BAB-mu itu E. coli itu, ya. Escherichia coli ada di situ. Nama jenis bakterinya. Terus kalau orang TBC tuh batuk terus nggak sembuh ya, itu bisa menular di udara, penyakit TB. Itu juga masuk ke dalam golongan monera. Nama bakterinya Mycobacterium tuberculosis. Itu kamu dengerin aja, yang penting kamu dengar dari saya. Yang selanjutnya protista. Protista berarti golongan apa? Protista golongan apa? Kingdom apa? Ciri-cirinya apa? Bedanya apa dengan monera? Kalau protista berarti dia uniseluler juga nggak? Iya, dia uniseluler. Dia eukariotik atau prokariotik? Prokariotik, betul. Dia tidak punya membran inti. Terus dia membelah diri nggak? Membelah diri nggak?
Coba dong dibuka bukunya. Diri nggak? Fungi sekarang fungi. Halaman 63. Fungi itu jenis jamur. Dia masuknya apa? Dia masuknya selnya banyak. Berarti pro atau uni? Pro atau eu? Eukariotik ya kalau fungi. Sel satu multi apa uni? Multiseluler dia, bukan uniseluler. Tapi punya klorofil nggak fungi? Makanya dia nggak digolongkan sebagai tumbuhan. Terus fungi punya batang, daun kan kalau tumbuhan cirinya harus punya akar sejati. Akar sejati itu akar yang beneran. Batang sejati, daun sejati, bunga, buah, dan biji. Punya nggak si fungi ini? Makanya dia digolongkan ke kingdom yang berbeda, nggak digabungin ke tumbuhan. Kalau waktu kelas 6 kan kamu tahunya jamur itu tumbuhan. Padahal dia punya kerajaan sendiri, kerajaan fungi. Cirinya 1, eukariotik. 2, multiseluler. 3, tidak memiliki akar batang daun yang sejati. 4, tidak berklorofil. Itu cirinya jamur. Saprofit. Nah, saprofit ini adalah nama lain dari dia itu organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau busuk. Itu makanannya dia. Jadi dia makan sesuatu yang sudah membusuk. Terus plantae, nama lain plantae. Tumbuhan dibagi menjadi 2. Tumbuhan berpembuluh dengan tidak berpembuluh. Pembuluh itu apa? Itu tempat si pembuluh dia tuh bisa menghisap zat hara dari dalam tanah. Kalau dia berpembuluh berarti dia punya silam dan floem. Kalau tidak berpembuluh tidak punya gitu. Terus tumbuhan berpembuluh dibagi menjadi berapa? Tumbuhan berpembuluh dibagi menjadi 3. Ingetin ya. Tapi 2 aja deh kamu mah. Paku-pakuan atau Pteridophyta sama Spermatophyta, tumbuhan yang ada bijinya. Nah, waktu kelas 6 kamu cuma taunya Pteridophyta aja. Paku-pakuan tahu cuma di simbiosis doang kan? Taunya padahal tumbuhan paku suplir itu masuk ke tumbuhan yang berpembuluh. Jadi tumbuhan yang punya pembuluh untuk zat mengangkut zat hara itu disebut Pteridophyta, tumbuhan paku-pakuan, dan Spermatophyta. Spermatophyta itu apa? Tumbuhan yang punya biji. Terus ada yang tumbuhan tidak berpembuluh, dibagi jadi 2. Dibagi jadi 1 aja dah. Biar kamu gak banyak hafalannya. Lumut. Jadi kalau lumut hati, lumut daun itu masuknya ke tidak berpembuluh. Nama lainnya tumbuhan Talophyta. Kalau yang berpembuluh nama lainnya apa? Tracheophyta. Jadi kingdom Plantae di bawah kingdom apa? Di bawah kingdom apa tadi? Habis kingdom divisi, dibagi 2 divisi. Berpembuluh Tracheophyta, tidak berpembuluh Talophyta. Itu berarti Talophyta sama Tracheophyta itu sebagai siapa? Divisi. Setiap divisi dibagi lagi menjadi apa tadi? Di bawahnya divisi dibagi menjadi kelas. Kelasnya dibagi menjadi Bryophyta. Itu kelasnya tumbuhan yang apa? Bryophyta tumbuhan yang tidak berpembuluh. Kalau tumbuhan berpembuluh dibagi menjadi 2 apa? 2 kelas. Apa kelasnya? Pteridophyta, paku-pakuan. Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Kita baru sampai tahap tumbuhan berbiji itu apa berartinya? Tumbuhan berbiji berarti divisi, tunggu dulu. Kingdom Plantae dibagi menjadi berapa divisi? Apa? Berapa divisi tumbuhan Plantae? Berpembuluh dengan tidak berpembuluh. Kalau berpembuluh namanya Tracheophyta. Kalau tidak berpembuluh namanya Talophyta. Talophyta dibagi lagi divisi. Divisi dibaginya di bawah divisi apa? Kelas-kelasnya disebut Bryophyta, nama lainnya lumut. Tapi kalau kelasnya si tumbuhan yang Tracheophyta apa? Kelasnya dia apa?
Pteridophyta sama? Nah, itu apanya berarti? Kan divisi. Kingdomnya apa tadi kingdomnya? Plantae. Bawahnya kingdom apa? Divisinya apa? Divisi Plantae divisinya? Ya, berarti Tracheophyta sama Talophyta. Terus dibagi lagi menjadi kelas-kelasnya Spermatophyta, Pteridophyta sama Bryophyta. Itu semua sama kelas. Kelasnya itu dibagi lagi. Di bawahnya kelas apa? Ordo. Misalkan ordo. Kalau paku-pakuan itu ordonya tuh ada paku purba, Psilophytinae dan lain-lainnya. Itu banyak lah namanya, ada nae-naenya. Itu pasti paku-pakuan yang ada nae-naenya. Ingat aja ada naenya, paku-pakuan berarti gitu. Terus Spermatophyta. Tadi Spermatophyta itu termasuk kelas ya. Di bawahnya kelas ada apa? Nah, ordonya dibagi menjadi Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae itu tumbuhan berbiji terbuka, nggak dibungkus sama daging buah si bijinya, nggak ada dibungkus daging buah. Angiospermae ini berbiji tertutup kayak mangga, bijinya ditutup kan sama si buahnya. Tapi kalau ini enggak nih, Gymnosperma kayak melinjo. Melinjo itu udah langsung biji, ya kan? Emang ada daging melinjo? Nggak ada. Berarti tumbuhan melinjo itu masuknya Gymnosperma ya, biji tertutup. Gymno dan angio termasuk apa? Enggak termasuk apa urutan taksonnya? Ordo, habis ordo? Di bawah ordo tadi? Genus dulu. Genus dulu ya. Genus dulu apa family dulu? Gimana sih? Family dulu, Bu. Family dulu ya. Berarti di bawah dia masih biji terbuka apa aja? Siapa yang tahu tumbuhan biji terbuka pembagiannya? Melinjo. Iya, itu. Dibagi lagi terus ke bawah. Banyak dah pokoknya. Nah, monokotil sama dikotil berarti pembagian monokotil sama dikotil di bawahnya dia apa di bawahnya dia? Monokotil dikotil. Terbuka apa tertutup? Tutup. Berarti angiosperma dibagi menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil, pembagian di sini. Paham? Ya. Berarti kalau plantae kamu tinggal sebut aja Bu tumbuhan Bu, tapi dia kingdom. Nah, jelasin dah tuh pakai cara kamu. Animalia nomor 60. Animalia itu apa? Hewan. Kingdomnya hewan. Hewan dibagi menjadi, kingdom dibagi menjadi berapa? Di bawahnya kingdom apa? Filum. Filumnya ada Avertebrata dengan vertebrata. Avertebrata berarti tidak tidak. Avertebrata tidak bertulang belakang. Kalau vertebrata memiliki tulang belakang gitu. Nanti yang bertulang belakangnya banyak dibagi lagi. Yang bertulang belakang itu dibagi lagi menjadi Aves, Mamalia. Apa lagi? Aves itu burung, Mamalia kayak kita nih. Menyusui, hewan menyusui, gorila, orang hutan itu. Zebra itu Aves. Aves itu burung. Mamalia kita. Terus Pisces, ikan. Terus apa lagi yang bertulang belakang? Amfibi, katak, salamander, amfibi kan ya. Terus ya reptil, betul, yang bergerak dengan perut itu reptilia. Itu semua ada di vertebrata atau vertebrata? Vertebrata karena ada tulang belakangnya. Tidak bertulang belakang ya gampang, ya cari aja hewan yang ada tulangnya coba. Cacing, terus? Iya. Berarti besok kalau ngapalin ini yang hidup dengan tempat lain, yang ini tumbuhan, yang ini hewan. Ini berbiji terbuka, ini berbiji. Ini Bryophyta lumut, Pteridophyta paku-pakuan, Spermatophyta tumbuhan berbiji, vertebrata bertulang belakang, avertebrata tidak bertulang, porifera hewan berpori, coleoenterata Hewan yang berongga, hewan laut yang ada rongga-rongganya. Vermes itu cacing, jenis-jenis cacing. Moluska hewan lunak, kamu suka tuh biasanya moluska suka kamu makan.
Apa yang suka dimakan? Gurita, cumi-cumi, itu kan lunak ya. Nah, itu moluska. Arthropoda itu hewan yang berbuku-buku kayak kupu-kupu kan, kakinya agak berbuku-buku. Terus laba-laba, lihat deh kakinya berbuku-buku. Terus apa lagi ya? Kalajengking ya? Iya. Ya kayak gitu. Ini sampai sini sudah selesai.